mana-mana aja sih video yang paling banyak dilihat oleh teman pemilih ini? Betul. Terutama sebenarnya video podcastnya. Bahwa kalau kontennya itu ada yang pasti itu engagementnya tinggi. Kamu akan bangga banget Mbak mendapati dia sebagai salah satu orang Indonesia, sebagai anak Indonesia gitu, pemuda Indonesia gitu. Pinter Mbak. Pinter ya? Pinter. Podcast yang ternyata paling banyak ditonton untuk sepanjang 1 tahun terakhir di podcast KPU RI. Dan ternyata inilah dia. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI. Kali ini saya nggak sendiri teman pemilih, saya ditemani oleh Ibu Reni. Hai, yang juga Mbak Nona, host podcast KPRI juga. Host ini judulnya hari ini ya Bu ya. Jilid 2 ya. Jilid 2, ya. Jilid 2. Setelah sebelumnya di Hari Kartini kita kolaps ya Bu ya. Betul. Apa kabar Ibu? Kabar sehat alhamdulillah. Mbak Nona apa kabar? Kabar baik dan ceria selalu. Ceria selalu. Kamu habis dapat kabar apa? Hari ini kelihatannya ceria banget. Kabar apa ya? Kayaknya karena ini Bu, karena kita sudah mau selesai nih masa PHPU-nya Ibu. Jadi bener. kita sumringah cerah ceria begitu. Kamu soalnya Mbak Nona termasuk yang harus incas banget kita semuanya untuk proses PHPU ini juga mempersiapkan semua keperluan untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Teman pemilih pasti juga ngikutin kan ya Mbak ya melalui media sosial kita ya. Kan kita live terus ya Bu ya. Iya benar live terus. Ini kan upaya kita untuk mengabarkan terus nih update tahapan pemilu kita tuh sudah sampai di mana. Orang bilang sekarang sudah mulai fokusnya ke pilkada Mbak Nona. Tapi kan masih ada irisan di mana kita harus menyelesaikan sampai selesai nih tahapan pemilu kemarin kayak begitu. Nah kalau teman pemilih juga sampai saat ini kalau melihat situasi atau kabar-kabar pemilu yang masih ada di media online, media cetak, media televisi gitu. Kira-kira apa yang masih kenotis sekarang nih? Kita juga pengen tahu ya. Teman pemilih ini coba dong tulis di komen dong teman pemilih. Omong-omong karena ini udah jilid 2 nih akhirnya. Mungkin bakal sering kayaknya ya kita host versus host ya. Kayaknya harus rutin deh Bu. Enak banget. Enak banget. Tapi jujur, lebih senang duduk di situ apa duduk di sini? Aku lebih senang duduk di sini. Tapi depanku Ibu. Soalnya jadinya antar kita aja. Iya, benar. Betul. Tapi pernah nggak Mbak Nona ini obrolan antara kita nih udah pernah juga kan duduk sebagai tamu di podcast? Aku belum pernah Bu. Oh belum pernah, sama sih. Jadi kita nggak bisa ngebandingin ya. Nggak bisa Bu. Cuma duduknya ternyata gini tuh angle angle narasumber tuh begini ya. Yang kemarin jilid 1 kamu di situ juga soalnya. Iya di sini juga benar. Kenapa Mbak Nona di situ? Karena mengamankan angle gue. Kayaknya gimana gitu mengamankan angle. Hostnya podcast pemerintahan ngomongin angle. Ya nggak apa-apa, kita kan manusia biasa ya. Benar kita sapa dulu teman pemilih apa kabar? Sehat-sehat ya mudah-mudahan ya semuanya ya. Kita berdua di episode kali ini nomor episodenya nomor gini nih. Ciling. Ya. Di episode kesekian di bulan Juni 2024 ini kita masih tetap semangat terus untuk terus-menerus menyapa teman pemilih di podcast KPU RI. Cuma ada di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buat yang belum subscribe, yang kebetulan ini lewat di timeline-nya, ayo klik subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman pemilih. Betul, supaya terus bisa ke-update informasi kepemiluannya Mbak Nona. Nah, karena kemarin episode lalu kita sudah ngobrolin tentang, karena temanya Kartini nih. Sekarang temanya apa Mbak Nona? Temanya kita mau ngomongin top 10 most viewed. Wow. YouTube channel KPU RI ya teman pemilih pasti kita udah berapa lama Bu? Kita sudah 2 tahun lebih ya. Nah kita sudah saring 10 besar
mana-mana aja sih video yang paling banyak dilihat oleh teman pemilih ini. Betul. Terutama sebenarnya video podcastnya. Jadi video kita podcastnya. kayak kita merosting diri sendiri. Enggak, bukan Comment and reaction. Iya, jadi kita mau ngajakin teman pemilih untuk melihat 10 video. Kita akan mulai dari yang nanti yang nomor 1 berarti yang paling banyak dilihat selama 1 tahun terakhir, kayak begitu, 1 atau 2 tahun terakhir ya gitu. Dan kayaknya kita udah kumpulin, kemarin produser kita udah ngumpulin, udah ngeklik satu-satu. Ini produser kita ada wajahnya ceting gitu, canda. Nungguin ya. Ntar kapan-kapan kita spill ya produser kita ya. Jadi produser kita udah ngumpulin nih Mbak Nona dari nomor 10 sampai ke, coba kita lihat contekannya. Kalau nomor 10 itu tangga pertama. Iya, tangga ter-10 ya. Itu berapa K, nanti kita kasih tahu penontonnya itu udah berapa banyak gitu. Terus nanti kita bakal komentarin satu persatu ya. Dan ini pasti bakal seru juga, kayak ngajakin teman pemilih ala-ala melihat tanggal lagu gitu. Betul, ya. Iya. Tanggal lagu. Kapan terakhir nonton TV gitu yang ada tanggal lagunya? Sekarang semuanya sudah mau denger yang mana udah langsung klik itu aja, udah nggak pakai tanggal lagu ya. Ini bakal menarik ini. Nah, jadi teman pemilih siap-siap ya. Kalau atau mungkin sebelum kita mulai, teman pemilih boleh juga komen pernah berkesan banget itu sama episode podcast KPRI yang apa? Betul. Komen ya di bawah ya. Yang narasumbernya siapa gitu. Boleh loh komentar ya. Nah, kita bakal mulai nih kan karena ada 10 nih. Kita mulai dari yang nomor 10 dulu ya Mbak Nona. Iya. Ya. Kita akan persilakan Mbak Nona untuk leading dulu. Nomor 10 ini urutan 10 siapa? Episode nomor berapa? 10 dari episode 4. Wah, episode paling baru banget waktu itu YouTube baru dibuat ya Bu ya. Iya. Episode 4. Logis kritis kreatif versus demokrasi, tanda tanya. Ini dengan narasumber Bapak Hasyim Asyari. Ceting. Ini dia. Pemilu kita 2024 maupun pilkada 2024 tuh kayaknya kurang asik kalau teman-teman nggak ikut serta. Asik. Apakah jadi penyelenggara, apakah jadi pemilih, atau siapa tahu jadi calon-calon anggota DPRD, DPR yang muda-muda gitu ya. Ini kayaknya karena 2 tahun lalu Mbak Nona, jadi beliau waktu itu belum jadi ketua. Masih anggota KPU divisi Hukum dan pengawasan. Nah, waktu itu beliau bicara tentang judul ini tuh dimaksudkan waktu itu untuk membahas tipe mahasiswa yang oke di masa sekarang menghadapi pemilu itu tipikal mahasiswa yang karakternya gimana sih gitu. Wah, iya Ibu. Iya. Terus ada yang beda juga loh Bu. Ibu belum pakai kacamata nih di sini. Itu niat. Itu niat. Kacamata dicoba. Lihat aja. Terus ada yang khusus ini Mbak. Kalau ini nih, ini pengakuan ini. Kalau nggak salah ya, ini hanya sedikit episode di mana kalau aku kan tiap waktu selalu pakai kerudungnya hitam terus. Iya. Ya kan. Nah, khusus yang ini karena Bapak jadi kerudungnya kita pink ya. Pink ya. Jangan salah, waktu itu nggak cuma hostnya, semua tim produksinya cewek juga pink. Juga. Wow, khusus ya, edisi khusus ini. Edisi khusus gitu biar Edisi betah khusus, gitu ya ya. di Ruang Studio ya. Viewersnya 11.000. 11K. Itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang nontonnya puluhan kali ya. Bisa ya Bu ya? Dihitung kan itu bisa, dihitung ya nggak sih? Iya, belum yang pegawai-pegawai ya kan. Terus betul. ya jajaran pasti ya, jajaran juga. Dan semua orang yang pengen tahu juga ini Pak Hasyim bicara tentang apa gitu. Dan untuk dicatat Mbak Nona bicara memiliki Pak Hasyim sebagai tamu itu, sebagai tamu podcast itu kayak buat host itu rezeki. Aduh, aku belum pernah Bu. Kamu belum pernah ya? Nanti harus coba ya. Kesempatan nanti satu hari. Iya, enak banget yang kayak itu rezeki host podcast itu kalau kamu nanya 1 terus tamu kita udah jawab 11 gitu. Kita cuman narik napas. Sangat komprehensif dan daging semua pasti. Itu nanti suatu waktu harus coba. Itu top banget kalau nge-hostin Bapak itu pasti paling happy lah. Paling hostnya. happy ya Bu ya. Nah, menurut teman pemilih gimana? Urutan nomor 10 ini ada Bapak Hasyim Asyari sebagai narsum podcast atau tamu podcast. Ya, beliau sekarang ketua KPU RI. Komen ya gimana pendapat kalian soal tayangan yang ini tadi. Oke, lanjut Mbak Nona. Lanjut di posisi ke-9 episode 35. 1 tahun yang lalu ini. Episode 35 ada Dani Ardianto, YouTube Full Senyum.
YouTube Full Senyum support pemilu 2024. Oh, ini sudah jelang 2024 ya, Bu? Yes. 2024. Dia sepertinya ada sudah mulai tahapan, berarti di tahun 2023 dia. 2023, iya betul. Karena menuju ke tahun 2024-nya. Kita lihat dulu ya, Mbak. Ini dia. Cuplikannya. Ceting. Terkait pemilu, maka konten-konten yang otoritatif seperti dari KPU, dari penyelenggara pemilu atau Bawaslu sebagai pengawas pemilu itu juga akan muncul sebagai bagian dari konten-konten otoritatif. Jadi race. Jadi kalau di-reduce, dikurangi yang konten yang berisiko, sebaliknya ditingkatkan konten-konten yang memberikan informasi kredibel. Gitu Mbak Nona. Udah lihat kan Mas Dani yang mana ya? Keren. Iya. Dan ini ada 12.000 viewersnya, Ibu. Banyak loh itu untuk 12.000 satu tayangan viewers. podcast lembaga ya. Jadi YouTube itu memang bermitra erat sama KPU nih sepanjang tahapan menuju ke pemilu 2024 kemarin, dan sampai sekarang juga masih. Jadi YouTube Indonesia juga mengawal bagaimana media sosial KPU terutama YouTube-nya itu terus bisa maksimal dalam memproduksi informasi kepemiluan tuh. Lanjut sampai pilkada ya, Bu? Lanjut. Nah, dan Mas Dani ini adalah pimpinan, dia orang Indonesia tapi bertugasnya untuk YouTube itu wilayah Indonesia dan Asia gitu. Jadi berkantornya dia ada di Singapura. Waktu itu juga kayak nunggu lama gitu loh untuk bisa dapetin jadwalnya, sampai akhirnya pas dia ada di sini terus langsung kita programkan. Keren banget. Keren Dan banget, Ibu. kalau nggak salah waktu itu Mas Dani juga dia membagikan knowledge tentang yang bisa diakses sama teman pemilih juga yang menonton podcastnya, tidak hanya bagaimana YouTube mendukung pemilu, tapi juga banyak informasi-informasi dan tips bagaimana mengembangkan akun YouTube. Boleh di-spill dikit nggak, Bu? Apa aja tuh informasi dan tipsnya? Nah, waktu itu nanti teman pemilih bisa melihat lengkapnya, tapi beberapa hal yang perlu yang dapat di-highlight itu adalah Mas Dani itu waktu itu membagikan hal-hal bagaimana membuat YouTube ini berkembang. Misalnya pertama, harus punya karakter. Jadi maunya itu akun YouTube-nya tuh untuk apa? Misalnya kalau KPU akun YouTube lembaga. Akun YouTube lembaga apa? Lembaga yang menggelar pemilu di negara ini. Berarti kan harus fokus tentang kepemiluan. Terus apa yang mau disasar? Nah, dari apa yang disasar itu misalnya range usia sekian atau sekian, kita akan tahu konten-konten apa yang diminati. Nah, yang kedua, dan ini kayaknya berlaku untuk semua konten, gak cuma konten kepemiluan, katanya harus konsisten, Mbak Nona. Nah, itu kuncinya. Konsisten adalah kunci. Koenci. Nah, Ya. itu susahnya di situ, Bu, kadang-kadang, Bu. Betul. Itu tantangannya. Tantangannya. Karena sebenarnya tidak hanya dalam aspek membuat konten, dalam kehidupan di dunia nyata ini kan juga kita harus konsisten ya. Mau mendapat tabungan banyak ya konsisten nabung gitu. Mau langsing misalnya ya konsisten olahraga. Misalnya konsisten jaga kesehatan misalnya. Gitulah, itu tipsnya beneficial banget. Nah, teman pemilih yang pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana mengembangkan akun media sosial khususnya itu boleh juga ngelihat ini episode yang ini. Episode 35 ya, jangan lupa teman pemilih. Iya. Kita kasih linknya nggak sih? Nanti kita minta editor boleh. kasih linknya ya. Di komen kasih aja linknya. sih, di kolom komentar. Atau di bio ya, di bio description. di bio. Ya. Itu udah keberapa Mbak tadi? 9. Sekarang ke-8 nih, Bu. Yes, silakan Mbak Nona. Di episode ke-8 ada seorang perempuan cantik. Kalau di pertelevisian lumayan terkenal, bisa dibilang terkenal ini, ya. Valerina Daniel, beliau adalah moderator pertama moderator debat pertama. Debat capres. Debat capres ya, betul, debat capres di pemilu 2024. Judulnya episode deg-degan debat, episode 62 dengan viewers 12.000 views. 3 bulan yang lalu, ini masih fresh ini 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu ya. 3 bulan yang lalu. Karena Ibu. tepat kayaknya setelah selesai pemungutan suara ya. Iya, betul. Udah pemungutan suara terus kita undang karena sengaja waktu itu televisi TVRI sebagai media official pertama untuk debat pertama. Untuk debat pertama, betul. Dan sendiri waktu itu nggak grup. Jadi kita pengen tahu juga waktu itu moderatornya apa rasanya, dia ngerasa gimana gitu. Tapi kayaknya waktu itu Mbak Nona sempat cerita abis taping sama Kak Valerina ini, kayak katanya ngerasa biasa-biasa aja ya.
Iya, dia biasa-biasa aja, nggak ada yang teror atau gimana gitu. Kan aku sempat tanya tuh Bu, dihubungi nggak sih sama orang-orang gitu? Iya, kamu nakal ya pertanyaannya. Kan kita Kemal kepo maksimal. Kemalwati. Kemalwati nama belakangku. Nona Kemalwati Evita. Nama tengahku. Oh jadi gitu, dia ngerasa begitu Kak Valerina. Dia ngerasa begitu Bu, katanya biasa aja katanya. Berarti jenis jurnalis bermental baja ya. Baja. Mungkin juga nggak perlu membagikan kekhawatiran ketakutannya, nggak. Pokoknya orang lihatnya yang fine aja. Justru itu bukan kekhawatiran tapi diterima sebagai tantangan. Oh gitu. Mungkin seperti itu ya Bu. Mungkin kalau ya. aku lihatnya begitu. Benar-benar. Tapi dengan bagaimana kita melihat Kak Valerina aja, memang kelihatan sih karakternya juga memang bukan seorang yang bukan seorang yang lembek ya. Kelihatan ketegasan prinsip dan juga karakternya emang gitu ya. Nah ini nih beliaunya. Cuplikannya. Buat saya pribadi ini adalah satu momen di mana kita bisa menentukan ke depan jalannya bangsa ini seperti apa. Cakep ya teman pemilih ya. Komen dong teman pemilih. Nah waktu itu ngeliat nggak atau komentar? Waktu itu lihat nggak? Lihat debatnya juga nggak waktu itu? Yang pertama. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri, itu semua mata Iya, dunia betul. ya. Dan pertama kali konsepnya town hall ya Bu ya. Town hall. Town hall itu yang ya kayak kemarin itu. Layoutnya sih gitu. sebenarnya town hall itu pertama kali. Dan pertama kali di KPURI nggak sih Bu? Ya, Pertama kali diselenggarakan di gedung KPURI, Gedung KPU. di Imam Bonjol. di halaman waktu itu di setup jadi seperti itu, dan bagaimana para moderatornya membawakan momen itu tentu saja kan mempengaruhi seluruh penilaian ya, Iya. Mbak Nona ya. Mempengaruhi penilaian bagaimana penyelenggaranya, bagaimana semua stakeholder yang terlibat, menilai bagaimana para setiap paslon ya enggak. Setiap detik itu kan berharga ya. Berharga. Setiap detik, Sorotan. setiap gerak, setiap sorot, Setiap lirik, setiap kata-kata. setiap sorot mata, gerakan tangan itu semua jadi perhatian dunia ya. Coba deh simak di media sosial mana yang yang enggak memviralkan atau enggak mengekspos tentang debat pertama Capres Cawapres itu ya. Aduh itu kenangan banget, itu luar biasa. Senang banget ya Mbak terlibat dalam momen seperti itu ya. Banget. Iya. Momen bersejarah itu Ibu. Banget, bagian dari sejarah ya. Gimana menurut teman pemilih? Seru kan? Udah ada 3 tadi, urutan ke-10, 9 dan juga ke-8. 8. Nah, kita masih ada urutan lain dari urutan ke-7 sampai ke-1 nih. Pasti penasaran kan urutan pertama siapa? Nah, kita bakal teruskan untuk urutan tangga podcast berikutnya, the most view podcast dari podcast KPURI. Tapi teman pemilih jangan kemana-mana, tetap tungguin kita. Beberapa saat lagi kita akan kembali, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Stay tune teman pemilih. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI, dan Ibu Reni yang juga host hari ini. Another episode of Another host episode. versus host. Ya. Teman pemilih, tadi kita sudah membacakan, jadi hari ini kita sedang ngobrolin 10 video podcast yang paling banyak ditonton oleh teman pemilih. Dan tadi kita sudah berada di urutan ke-8, 10, 9, 8 sudah. Nah sekarang kita lanjut ke posisi ke-7 ya Bu ya. Iya, posisi ke-7 tadi 10 udah ada Pak Ketua, 9 sudah ada Mas Dani dari YouTube Indonesia, kemudian Kak Valerina Daniel di episode 62 untuk posisi 8 ya. Posisi 8. Ya, sekarang Mbak Nona kita akan naik ke peringkat 7. Peringkat 7. Podcast paling dilihat. Siapa, Mbak Peringkat Nona? ke-7 di episode 28. Itu 1 tahun yang lalu. Judulnya Pemilu Ideal di Mata Pemuda. Wow. 13.000 views. 13.000 views, dan tamunya adalah Raihan Aryatama, Ketua PBHMI. oh, top banget. Ini pasti sebagian besar yang nonton juga pasti juga teman-teman di organisasi juga. ya. Sekian persen, terus nanti sekian banyak juga pasti juga ya teman pemilih semua, Teman pemilih, seluruh betul. masyarakat. Iya. Sebelum kita komentarin, teman pemilih lihat dulu ya. Ini tayangannya. Memilih bukan berarti kita menentukan sikap
atau membuat pilihan yang salah ke depan, tetapi kita juga harus menentukan pilihan itu menjadi pilihan yang tepat dengan cara melihat bagaimana concern seorang kandidat, seorang yang akan berkontestasi itu memiliki gagasan dan betul-betul ingin membangun Indonesia ke depan. Nah, itu yang namanya Kak Rehan, Mbak Nona. Umur berapa Ibu? Kira-kira tebak yuk, umur berapa ya kira-kira? Karena mahasiswa berarti 22, 21, 20 ya. Ya, sudah lulus S1 pasti. Oh, sudah lulus S1. Karena dia sudah jadi ketua umum di level nasional kan. Nah, terus waktu itu yang aku ingat banget adalah ketika Kak Rehan ini menjadi tamu di sini, itu waktu itu lagi hits-hitsnya TikToker yang namanya Intan Lembata menyanyikan begitu sulit lupakan Rehan. Iya. Aku waktu itu Mbak Nona nggak bisa menahan diri. Oh, aku sekuat tenaga menahan diri nggak ketawa gitu. Anaknya kan Karian ini agak serius ya orangnya ya. Dia kelihatan kan, kan kelihatan kan ya orangnya ngobrolnya gimana gitu ya. Rada serius, mungkin itu bawaan organisasi gitu kan, harus memang seperti itu, harus, atau mungkin orangnya memang seperti itu ya. Padahal aku sekuat tenaga aku tuh ngebayangin wajahnya Intan Lembata menyanyikan lagu begitu sulit. Coba kita isengin editornya, ini loh lagunya Intan Lembata yang but overall mungkin kalau kita bisa lihat sekilas aja, nanti teman pemilih juga boleh menyatakan pendapatnya gimana menurut Anda episode yang satu ini. Jadi ini anak muda yang rata-rata kalau memang yang di organisasi kepemudaan tuh memang rata-rata nantinya tuh tujuannya adalah pergi ke apakah semacam organisasi politik yang besar gitu. Memang tujuannya ke politik ya, misalnya ke mana, ke Senayan. Memang dididik untuk, maksudnya diarahkan untuk menuju ke sana gitu ya, nggak kayak bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka membawa diri dan mempresentasikan organisasi yang dipimpinnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang memang kelak tuh mungkin ya Mbak Nona, kalau kita insya Allah dikasih umur panjang, mungkin kita bisa melihat orang-orang yang akan memimpin di legislatif misalnya, akan berada di jalur politik seperti itu mungkin aja. Ini anak-anak muda yang kita patut bangga, Indonesia punya pemuda-pemuda yang antusias gitu terhadap politik dan juga pergerakan demokrasi di Indonesia. Keren banget. Teman pemilih yang masih muda-muda, nah ini semoga bisa menjadi inspirasi teman pemilih juga. Betul. Apalagi nih teman pemilih nih, bentar lagi kita juga akan jelang pilkada serentak. Hari pemungutan suaranya itu 27 November 2024. Nah, ini ya Bu ya. Pasti tidak hanya kita menggunakan hak pilih, siapa tahu di antara teman-teman pemilih yang masih muda-muda ini nanti juga ada yang juga sudah menjadi calon-calon kepala daerah ya kan. Nggak harus, nggak ada larangan kan, selagi memang memenuhi semua ketentuannya, mari berlaga gunakan hak pilihnya, yaitu hak untuk dipilih ya. Hak untuk dipilih, betul. Gitu-gitu. Itu episode 7. Episode 7. Salah. Episode 28 dia peringkat 7. Episode 28 peringkat 7, betul. Sekarang kita naik yuk Mbak Nona ke ranking 6. Ranking 6 ada ibu kita, Ibu Betty Epsilon Idrus, episode 36 teman pemilih. Episode 36 dengan tema kerja-kerja Pantarlih luar biasa. Wah, relate banget nih, kita kan sekarang juga lagi rekrutmen Pantarlih ya Bu ya. Nah, ini dengan 17.000 views. Banyak loh ini. Banyak ini. Nah, kita sebelum komentarin kita ajak teman pemilih untuk ngeliat dulu cuplikannya. Ini dia. Pantarlih, Anda sungguh luar biasa. Adalah ujung tombak kita semua dalam hal mengingatkan terkait dengan pemilih, penduduk yang kita konversi menjadi pemilih. Silahkan bekerja, utamakan keselamatan, tetap datangi rumah dengan sangat sopan, dengan sangat ramah, sehingga kita bisa diterima dengan baik untuk mendapatkan data sesuai dengan lapangan yang terjadi, sesuai dengan dokumen kependudukannya juga tentu ya. Nih ada fakta bagus ya Mbak Nona ya. Ini mau aku bocorkan sebagai kita yang ada di belakang layarnya Humas KPU. Kita sepil sebuah fakta ya Mbak Nona. Nggak cuma di tayangan podcast, tapi di semua konten-konten media sosial kita. Nggak tahu kenapa Ibu Betty itu selalu menjadi daya tarik engagement yang tinggi. Pokoknya kalau misalnya ada video Ibu atau ada foto berita yang itu kegiatannya Ibu, pokoknya ada Ibu Betty-nya, nggak tahu kenapa tuh engagementnya tinggi, rame, komentarnya rame,
rame, nggak tahu fansnya ibu itu di mana-mana, atau apakah karena beliau satu-satunya anggota KPU yang perempuan di periode ini, tapi nggak tahu kenapa pokoknya rame aja itu, nggak hanya masyarakat luas atau juga mungkin teman atau yang kenal beliau di jajaran provinsi atau kota mungkin, tapi mau komen gitu loh Mbak Nona. Jadi kalau ada fotonya ibu tuh mau komen gitu loh, ada macam-macam lah ya komentarnya kan. Thank you ibu for coming gitu misalnya kan, kayak gitu-gitu. Tapi tuh rame ya Bu. Aku heran kenapa. Memang ibunya memang friendly banget memang sih. Kalau misalnya ketemu di daerah sama ketemu di occasion apapun gitu, memang beliau selalu menyempatkan waktu untuk nyapa kayak gitu. Tapi sebenarnya semua pimpinan juga seperti itu sih sebenarnya. Tapi entah kenapa itu sebuah fakta aja gitu di media sosial gitu. Fun fact gitu. Bahwa kalau kontennya itu ada yang Ibu Betty, pasti itu engagementnya tinggi, yang komen banyak, yang komen rame gitu, kayak gitu. Termasuk di YouTube ini juga. Makanya berapa Mbak viewersnya? Viewersnya 17.000 views. 17.000 loh itu, banyak banget. Dan lagi waktu itu Ibu juga ngomongin soal Pantarlih, karena waktu itu waktu mau masuk ke coklit untuk pemilu. Jadi berarti kira-kira kayak sekitar hampir setahun sebelum hari pemungutan suara nih Mbak Nona. Iya, kayaknya ini setahun yang lalu ini Bu. Masih disusun daftar pemilihnya kayak begitu. Jadi mau menyiapkan itu kayaknya di tengah-tengah atau hampir selesainya pekerjaan Pantarlih mencoklit kayaknya. Makanya beliau bicara di podcast waktu itu tentang itu. Ya, ini juga sekalian ngingetin kita nih Mbak Nona yang sebentar lagi untuk kita juga bakal masuk lagi ke tahapan pembentukan Pantarlih untuk pilkada serentak 2024. Ini bakal diulang lagi Mbak Nona, kayak teman-teman pemilih nanti bakal yang dicoklit lagi Bu. Bakal dicoklit lagi. Coklit itu apa? Itu adalah mencocokkan dan meneliti ya. Jadi akan ada panitia yang dibentuk oleh KPU yang akan datang ke rumah-rumah untuk memastikan siapa saja warga negara atau masyarakat di rumah tersebut yang punya hak untuk memilih untuk pilkada serentak 2024 27 November 2024 nanti gitu. Itu teman pemilih siap-siap juga. Jadi teman pemilih kalau misalnya nanti didatangi Pantarlih, jangan takut ya, jangan takut, nanti takutnya dipikir pinjol lagi. Bukan ya. Iya, jadi harus diberikan informasi sejelas-jelasnya. Betul. Begitu. Boleh nanya juga hal apa karena kadang mungkin misalnya itu pas dicoklit lagi di rumah mana, lagi di kota A, tapi sebenarnya nanti ketika hari pemungutan suara nanti akan belajar atau bekerja di kota mana gitu kan. Itu boleh ditanya-tanya tuh, termasuk yang kemarin belum sempat masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, ini kesempatan untuk jangan sampai tidak masuk lagi dalam daftar pemilih untuk bisa nyoblos kepala daerahnya siapa nanti gitu. Nah, itu serunya bicara sama Ibu Betty itu juga sama Mbak Nona. Mbak Nona udah pernah dapat host Ibu Betty belum? Belum juga. Itu sama kayak Pak Hashim. Jadi kamu nanya satu, beliau akan jawab 7, 8, 9. Jadi enak banget. Ceritanya udah banyak gitu. Dan daging semuanya. Daging semuanya. Iya. Kayak gitu. Ini sebenarnya rada-rada spill dapur-dapur kita ya. Oh, ternyata begini sama ini. Gini tuh. Gini ternyata. Nah, oke. Kita sudah dapat peringkat berapa? Peringkat ke-6. Sekarang peringkat ke-5 Ibu. Yes. Peringkat ke-5. Yuk. Di episode 22 ada Alphonse dari GMKI. Mahasiswa jadi petugas KPPS Pemilu 2024. Tanda tanya. Ini ada 17.000 views. Sama juga ya. Sama. Mungkin beda sedikit di angka belakangnya ya. Jadinya dia ada di urutan ke-5 ya. Nah, ini Kak Alphonse ini dia sama kayak Kak Raihan tadi. Karena dari HMI, kalau ke Alphonse ini dari GMKI ya. Ini coba kita lihat dulu sebelum kita mengomentari cuplikannya. Ini adalah masa keemasan kita. Kalau kita tidak bisa berkontribusi saat ini dalam proses-proses demokrasi, dalam proses pemilu serentak di tahun 2024, maka kita akan kehilangan satu momentum yang boleh dikatakan, kalau saya secara pribadi akan menyesal ketika saya tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara saya. Kak Alphonse ini termasuk ini Kak, yang amazed me. Membuat, kenapa itu Bu? Membuat takjub dan bangga gitu. Ini Kak Alphonse ini putra Indonesia dari timur. Tapi nanti coba cek deh sekian episodenya lebih banyak lagi. Tadi cuplikan cuma beberapa detik. Ini dia ini orangnya bicaranya bagus banget. Kayak
kamu tuh kalau melihat dia bicara dan nanti kamu membayangkan di masa depan dia akan menjadi salah satu orang-orang wakil dari negeri ini, terus dia akan bicara dan dia mengutarakan isi pemikirannya itu, kamu akan bangga banget Mbak mendapati dia sebagai salah satu orang Indonesia, sebagai anak Indonesia gitu, pemuda Indonesia gitu. Pinter Mbak. Pinter ya. Pinter. Wow. Ngomongnya lancar, runut, dan dia tahu apa yang dia omongkan gitu. Kita waktu itu nanyain tentang GMKI itu sudah berperan apa aja dalam menghadapi pemilu nanti. Ada nggak kiprah-kiprah kalian itu yang khusus aktivitasnya itu khusus di kepemiluan gitu. Dan itu dijawab dengan baik. Dia menceritakan banyak aktivitas yang dilakukan oleh organisasinya di seluruh penjuru tanah air, pemberdayaan, penguatan masyarakat, kayak gitu dilakukan sama pemuda-pemuda Indonesia dalam organisasi yang dia ikut ini. Bangga banget ya Bu, anak muda tapi concern banget sama kegiatan kepemiluan, politik dan demokrasi begitu ya Bu ya. Iya, dan pemberdayaan masyarakat ya. Dan Dia pemberdayaan menguatkan masyarakat, masyarakat di daerah-daerah yang terpencil ya. Kak Alphonse ini waktu itu aku ingat waktu itu ya ketika taping podcast ini, beliau itu bukan ketua umumnya. Waktu itu, jadi kayak apa ya, layer kesekian, aku lupa kayak sekretaris atau wakil atau ketua bidang apa gitu. Tapi the way he spoke itu kayak represent the whole organization gitu. Like organisasi ini juga pasti bangga banget punya kader yang seperti Kak Alphonse ini gitu. Seneng banget deh. Keren. Keren banget. Mbak Nona sama teman pemilih nanti coba cek ya, kalau ada waktu lihat tayangan fullnya, pasti aku yakin akan punya pendapat yang sama kayak aku gitu. Bangga lah pokoknya. Bangga pasti ya Bu. Bangga banget gitu. Keren Kak Alphonse. Oke, itu adalah nomor 6 Ibu. Yeay. 5 Kakak. Sorry, iya nomor 5 betul. Iya, 5 Kakak. Udah 3. Jadi kita masih punya 4 lagi. Peringkat 4, 3, 2, 1 ya. Kalau gitu nanti kita akan ajak lagi teman pemilih untuk melihat. Kita break dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya teman pemilih masih setia di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Episode kali ini kembali nih jilid 2 host versus host. Ada saya Reni untuk host podcast KPU RI episode kali ini bersama si cantik di seberang saya dan Mbak Nona. Hai. Hai lagi. Nah, hari ini teman pemilih buat yang baru aja gabung, makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya untuk ngikutin podcast ini. Jadi hari ini kita lagi menayangkan 10 podcast KPU yang paling banyak dilihat selama 1 tahun terakhir. Dan kita tadi sudah membacakan dari ranking 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, sekarang tibalah kita ngelihat di ranking keempat nih, podcast yang paling dilihat selama kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Ini di ranking keempat, Mbak Nona boleh diperlihatkan ada siapa dia? Ada Hima Visip Unpad. Pilih yang berkualitas. Iya, ini episode ke-34, peringkat keempat dengan viewsnya 22.000 viewers. Wow, banyak juga ya. Banyak ya Bu ya. Ini berapa setahun yang lalu ya Bu? Coba iya, kita lihat. ini jedanya dari setahun yang yang lalu. ranking 5 tadi 17.000, ini sudah 22.000. Wow, ini top banget ya. Jadi coba kita simak dulu sebelum kita ulik-ulik lagi bagaimana tayangan waktu itu. Berikut cuplikannya. Ada narasi-narasi yang berbeda sebetulnya. Narasi-narasi perpecahan, narasi-narasi pembelahan itu kan selalu ada. Sehingga memang dari narasi-narasi tersebut orang-orang akan memilih untuk tidak memilih gitu pada akhirnya gitu. Narasi-narasi itu yang sebetulnya kita takutkan gitu. Jadi hari ini sama, ini juga mereka masih mahasiswa S1. Jadi angle atau perspektif bicaranya itu masih lebih unyu-unyu dibandingkan ketua-ketua organisasi tadi. Organisasi pemuda tadi. Nah, ini kakak berdua ini orang sini, kebetulan tinggal di Jabodetabek, tapi kuliahnya di mana dia? Unpad. Pajajaran di Bandung ya, Mbak ya. Ini pintar banget juga loh ini, yang ketuanya juga pintar banget ngomong. Aku kadang-kadang suka mikir gitu, itu apa ya yang
papa mama mereka mendidik mereka bisa. Aku kalau dapet tamu yang muda itu kayak gitu loh, Mbak, kayaknya bocah pinter-pinter banget sih. Orang tuanya gimana Spill sih? dong gimana caranya. Boleh minta nomor WA mamamu nggak? Aku mau nanya-nanya Mau gitu. nanya-nanya tips. Iya nanya-nanya tips. Jadi waktu itu kita mengulik tentang bagaimana pendapat mahasiswa masih FISIP ya, masih FISIP itu masih familiar dengan kehangatan berita politik, kabar-kabar tentang demokrasi dan kepemiluan kan mereka masih sangat familiar dalam mata pelajaran sehari-hari ya. Dan mereka juga menyampaikan dengan baik walaupun mereka masih kuliah S1. Senang mendengar perspektif mereka juga gitu. Dan yang fun fact juga, unique fact juga terhadap fun fact-nya apa nih, Bu? Terhadap tamu kita yang dua ini ternyata setelah kita baru ketemu di hari tapping. Terus kan nanti ada jeda waktu beberapa hari atau minggu gitu sampai produksinya ini tayang kan di YouTube kita karena ketika mau tayang kan kita launching dulu trailernya ya. Kayak sehari sebelumnya kan aku harus ngetek di Instagram gitu-gitu kan. Nah, terus ternyata ketika harus ngetek terus ngecek dulu dong gitu ya, feednya dicek gitu. Oh, ternyata mereka berdua itu in a relationship. Cinlok kayaknya, Bu, cinlok ketika di kampus mungkin. Tapi pas aku tanya ke ketua Kaprodinya ya, memang Kaprodi juga tahu gitu. Oh iya. Gitu. Terus aku nggak tahu sih kabar mereka sekarang kayak ini kan udah setahun yang lalu ya, maybe mereka udah lulus ataukah nanti coba aku cek Instagramnya jangan-jangan mereka sudah menikah mungkin ya. Aku turut senang gitu ya adik-adik ya gitu, turut berbahagia gitu. Ya siapa tau ya kan mungkin siapa tahu. Ya siapa tahu gitu kan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, jalan masih panjang adik-adik. So tahu. Tapi it was so fun to have them sebagai tamu kita, memberi banyak angle atau perspektif atau perspektif dari opini yang berbeda gitu. Bagaimana sih mahasiswa itu excitementnya itu kan tinggi, tapi kan kadang-kadang masih lugu-lugu jujurnya itu loh yang menyenangkan untuk didengar, Mbak gitu. Belum banyak tahu bahwa hal-hal itu harus direm atau apa itu enggak. Jadi kayak apa adanya gitu. Seneng denger ya makanya. Genuine ya, Bu. Genuine, very genuine. Right. Dan ya itulah ranking keempat, Mbak Nona. Lanjut. Ranking ketiga, di peringkat ketiga ada Nuri CSIS. 91% pemilih muda nyoblos di pemilu 2024 dengan views 23.000 viewers. Wow. Luar biasa loh ini coba kita lihat dulu tayangannya supaya kita lihat kekhususannya apa dan kenapa dia viewersnya bisa banyak banget. Coba kita lihat dulu yang berikut cuplikannya. Dekati anak muda itu berarti menekankan aspek yang bersifat showbiz atau entertainmentnya. Kan menganggap bahwa mereka ini ya suka hal-hal yang sifatnya mungkin hiburan ya kan. Ya itu mungkin ada benarnya, cuman bukan itu yang menjadi fokus dari anak-anak muda ini. Nah, ternyata format Zoom, Mbak Nona. Format Zoom, Ibu ya. Dan ini juga terbilang baru loh, Bu, 3 bulan yang lalu. Iya, right. 23.000 viewers. Nih, sebelum kita komentarin isi sama tamunya, jadi salah satu hal yang aku rasa mendongkrak juga, ini di-upload di hari pemungutan suara. 14 Februari. Kan hari Rabu kan. Jadwal podcast kita itu tayang premier kan di utamakan hari Rabu jam 4 sore. Jadi waktu itu kita punya konten ini dan kita upload ya sesuai hari, nggak kita tunda ke besoknya. Tetap di hari Rabu, dan mungkin di hari tersebut kan seluruh masyarakat baik berbagai kalangan, baik itu masyarakat umum atau juga pihak stakeholders kepemiluan atau mungkin juga teman-teman media kan banyak menunggu ada update apa ya dari KPU. Nah, termasuk salah satunya ketika ada tayangan podcast ini muncul di YouTube, dianggapnya mungkin something relate dengan hari H ini gitu kan. Jadi mungkin semuanya ngeklik ya, mungkin kayak gitu. Tapi ini juga menyenangkan sekali untuk memiliki tamu yang satu ini nih. Kalau Mbak Nona lihat kan kita pakai metode Zoom. Iya. Waktu itu Kak Nurinya itu ada di Amerika. Kalau nggak salah di Washington kalau nggak salah. Karena lagi sekolah di sana, ngelanjutin S3-nya berarti doktoral. Jadi jeda waktunya itu 12 jam. Di sini jam 10 pagi, di sana jam 10 malam. Kayak begitu waktu itu. Jadi makanya bentuknya
kayak gitu tadi ya teman pemilih Iya. ya layar Zoom sama layar Zoom gitu jauh-jauhan. Ini hasil risetnya ya Bu yang 91% pemilih muda nyoblos. Betul. Makanya nih judulnya rada-rada mengingkari pakem. Pakem kita itu kan judulnya pendek-pendek harusnya 3 kata, 4 kata gitu. Dan ini rada-rada panjang karena memang isi dari penelitian yang dia expose di rekaman podcast kita ini memang kita ngebahas hasil riset yang mereka lakukan. CSIS itu kan salah satu NGO yang memang melakukan banyak penelitian tentang kepemiluan. Dan Kak Nur ini salah satu peneliti yang terlibat di CSIS untuk isu politik dan pemilu gitu. Jadi teman pemilih kalau penasaran apa sih isi risetnya nanti boleh ngeliat langsung ya di tayangan ini ya. Ini episode 63 memang 2024 ini juga 14 Februari dia tayang. Iya. Ini juga menyenangkan juga Mbak Nona kalau dapet tamu yang modelnya seperti peneliti atau akademisi gitu juga menyenangkan juga. Karena kita nanya satu jawabannya sudah separagraf gitu atau sehalaman gitu ya atau dan satu itu bab. panjang banget. Itu nyenengin banget buat kita jadi kayak banyak Kayak banget ilmu juga ya Bu ya. Iya. Hal-hal yang bisa kita dorong lagi supaya masyarakat mendengar lebih banyak lagi dari tamu kita. Gitu. Makanya bisa sampai 23K. 23K. Iya. Next Mbak Nona. Next di peringkat kedua. Di peringkat kedua episode 30, yuk daftar jadi badan ad hoc. Ini ada Bapak Agus Melas dengan viewersnya sama 23K juga, 23.000. Iya. Ini juga mungkin beda di belakangnya ya. Betul. Beda di angka belakangnya. Satu tahun yang lalu ini ya Bu. 1 tahun ya Mbak? Hitungannya 1 tahun ya. 1 tahun yang lalu ini. Iya, kita bisa lihat dari panjangnya rambut Bapak ya. Masih segitu. Penasaran, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu. KPU RI merasa berkewajiban untuk mengundang banyak pihak ya, teman-teman muda untuk kemudian terlibat sebagai penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, misalnya tingkat kecamatan untuk yang proses sekarang nanti akan berlanjut sampai ke tingkat desa kelurahan dan sampai kemudian ke tingkat TPS. Nah ini kesempatan ini harapannya bisa dioptimalkan. Ini bagian dari partisipasi dari setiap warga negara untuk terlibat dalam kemajuan bangsanya. Saya kira poin pentingnya di sana. Ya. Nah tahu kan, jadi udah lihat kan. Nah seperti itu tanya itu udah agak lama ya. 1 tahun yang lalu ya Bu. Ini kapan ya Bu kira-kira Bu? Jadi daftar jadi badan ad hoc. Berarti kan sebelum masa PPK PPS gitu. Ya kan? Baik ya. Di tahapan ini berarti di tahun 2023 nih. Itu jauh sebelum episode yang Ibu Biti tadi juga tuh, ya kan? Atau setelahnya ya? Setelahnya ya. Setelahnya gitu. Karena kalau sama Pak Melas ada episode lagi yang lebih baru dari ini nih yang bareng Mbak Nona juga. Yang di sebelumnya tahun ini. Bu, kan episode 30, Bu Betty episode 36. Oh iya. Berarti sebelumnya ini. Iya, sejelas itu ya. Malas baca judul. Tahu Anda. Nah, ini seru nih di waktu ini tuh Bapak menceritakan tentang pengalamannya pertama kali terlibat kepemiluan tuh. Oh iya aku ingat Bu, ingat. Ya kan waktu yang itu Bapak pernah jadi bukan KPPS. Bukan, ayo sebutkan, ayo seseorang yang berperan di dalam area bilik suara ada 7 KPPS dan ada petugas apa aja di situ. Nah, itu Bapak jadi salah satunya. Panwas ya, Bu? Bukan. Apa ya, Bu? Panwas itu setelahnya. Panwas setelahnya. Tahun setelahnya, ini tahun yang awal banget jadi apa? Masih mahasiswa itu. Aku lupa. Tapi aku ingat pakai baju hijau. Iya, hijau. Kira-kira apa yang pakai baju hijau di lokasi pemungutan suara? Hayo. Pakai baju hijau. Aku ingat banget karena waktu itu aku di belakang kamera menontonnya. Kamu di situ? Aku di situ lagi. Iya, jadi yang baju hijau di area pemungutan suara adalah apa? Isi coba di kolom komentar ya. Dan itu nyata banget loh, maksudnya fakta banget loh itu. Jadi dan baru tahu kita ya Bu ya. Baru tahu ya? Itu fakta baru terbongkar di situ dan mungkin Bapak baru inget juga gitu buat cerita di situ gitu. Kayaknya baru inget juga deh Bu Bapak. Keinget ternyata pernah menjadi petugas keamanan. Oh iya. Iya, mengamankan lokasi TPS. Oh my god, mahasiswa kebanggaan bangsa benar-benar ini loh. Jadi perannya itu benar-benar menghayati dari segala
sisi penyelenggara pemilu gitu. Jadi pernah terlibat sebagai petugas keamanannya di TPS itu. Fun fact-nya itu ya Bu ya. Fun fact, top banget Bapak. Bangga kita. Ya ampun, itu di TPS berapa ya dulu ya? Iya, Gitu. TPS berapa ya Pak dulu? Itu masih belia banget pasti ya. Iya, Si mahasiswa. masih mahasiswa Bapak. Gitu. Ternyata ketertarikannya terhadap dunia pemilu memang Sudah sudah sejak mahasiswa ya Bu ya. in his blood gitu dari muda ya enggak gitu. Nah itu episode ya, kalau teman-teman pemilih juga pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana cerita-cerita yang disampaikan sama Bapak Agus Melas, anggota KPU RI Divisi Sosdikli Parmas. Nah pasti harus klik nih yang ini, nanti ada di kolom komentar ya linknya ya gitu. Nah itu adalah episode Kedua, episode 30 peringkat kedua. ya betul. Oke berarti tinggal Tinggal satu lagi, Nah. top of the top. kepo penasaran. Iya. Tapi kita kayaknya lihat Kita abis yang satu ini ya. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Stay tune. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita dan Ibu Reni, host versus host. Iya betul. Hari ini kita sedang ngobrolin top 10 video yang paling banyak dilihat sama teman pemilih. Betul. Nah tadi kita sudah ulas dari peringkat ke-10 sampai ke-2. Nah ini top of the topnya nih sekarang. Nah. Tadi yang segmen sebelum ini kita sudah bacain video peringkat keempat, 3 dan kedua untuk video podcast yang paling banyak ditonton. Iya. Ya dan itu 3 pimpinan kita sudah masuk semua tuh. Udah Kali masuk semua semua. tadi ya. Ada Pak Ketua, ada Ibu Betty, terus ada Pak Melas. Pak Melas ada di urutan kedua loh ternyata. Nah, kedua. sekarang saatnya untuk kita melihat siapa sih yang video podcastnya itu ternyata paling banyak ditonton sejauh ini. Ya, ini angka masih bisa berkejar-kejaran ya di tahun berjalan ini. Nanti kalau tahun depan kita bikin lagi video 10 ranking seperti ini bisa aja berubah posisinya ya. Atau akhir tahun mungkin Bu. Bisa ya, jadi. akhir tahun, Iya. Sepanjang tahun ini gitu ya. Betul gitu. Misalnya Mbak Nona pengen video yang mana yang pengen jadi top 10, kayak Mbak Nona setiap hari ngeklik video Klik itu terus ya. biar jadi banyak ditonton gitu ya. Baik, sekarang kita akan lihat siapa sih episode berapa sih dan siapa sih tamunya untuk podcast yang ternyata paling banyak ditonton untuk sepanjang 1 tahun terakhir di podcast KPU RI. Dan ternyata inilah dia. Di fokus komunikatornya, kemudian yang kedua fokus pesannya, yang ketiga medianya, yang keempat baru caranya. Caranya tadi udah aku bahas sih Mbak Reni, lebih storytelling. Nah, siapa itu Mbak Nona? Episode 33 Dr. Geofakta. Konten medsos favorit pemilih pemula. Iya. Dengan viewersnya 42.000 views. Wow, itu Dr. lompatannya Geofakta. tinggi ya. Tadi Pak Melas peringkat kedua 23.000. Sekarang 42.000. Iya, ini Double double up. Ini dulu Kak Geo beliau itu akademisi, terus juga praktisi media sosial juga. Dan kenapa ya bisa sampai banyak banget yang nonton ya? Kenapa tuh Bu? Waktu itu. Jadi sepertinya waktu itu Kak Geo itu juga memberikan cerita mirip-mirip sama Kak Dani dari YouTube tadi. Jadi dia juga banyak, waktu itu inti obrolan kita adalah bagaimana sebenarnya pemilih pemula yang kita sasar sebagai sasaran terbesar statistik pemilih di pemilu 2024 ini, bagaimana mereka bisa memaksimalkan penggunaan media sosial supaya berguna gitu buat mereka bisa menghadapi pemilu juga dengan sebaik-baik persiapan gitu. Dan sama juga di dalam obrolannya itu juga ada berkembang kayak bagaimana memaksimalkan media sosial juga gitu. Itu juga ada saran untuk kita sebagai penyelenggara. Ada juga saran kepada masyarakat, kepada teman pemilih harus bagaimana menghadapi media sosial. Tapi kayaknya waktu itu Kak Geo itu menyentuh sisi-sisi tidak hanya bagaimana media sosial relate-nya dengan pemilu, tapi juga bagaimana diri kita ini hidup dengan media sosial dalam sehari-hari supaya tetap sehat. Nggak terpisahkan ya Bu ya. Betul. Waktu itu kalau nggak salah sempat ada obrolan yang mengungkapkan sebenarnya paling benar itu kita tuh berapa lama sih di media sosial, scrolling di media sosial tuh sehari itu sehat-sehatnya berapa lama sih gitu. Karena waktu itu atau sampai sekarang juga masih ada yang kayak
orang kalau udah scrolling medsos apa gitu, tok misalnya udah kayak nggak mau mandi gitu, udah sampai malam apa udah sampai pagi gitu kan. Jadi pokoknya terkesima di depan layar gitu, screen time-nya panjang banget. Nah, dia juga kasih masukan itu kalau nggak salah ya ternyata ya, nanti coba kita buktiin, lihat lagi videonya. Kalau nggak salah itu dalam sehari itu sesehat-sehatnya itu hanya 20 menit. 20 menit, Bu. Waduh. Gitu. Siapapun itu pasti yang bisa 20 menit aja dalam satu hari itu pasti dia bukan pengelola. Durasi podcast kita aja nggak cukup dong. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Iya. Jadi siapapun itu pasti dia bukan humas pengelola medsos ya pasti ya. Sehari berapa jam kita berkutat. Nah itu kayaknya mungkin tips-tips kayak gitu tuh yang mengena kali Kak itu Mbak Nona kayaknya itu yang mengena. Jadi kayak yang nonton itu banyak yang kayak ngerekomendasiin ke temennya atau mungkin nge-share gitu-gitu. Plus karena beliau juga akademisi ya. Iya. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswanya juga mengakses juga ya gitu. Bapak dosennya materinya apa gitu mungkin ya. Ya, bisa jadi itu, Bu. Betul. Sampai 42 kilo. 42.000. Iya, banyak banget. Dan memang banyak hal-hal yang bisa kita ambil ya Mbak setiap kita nonton podcast seseorang berbicara tentang ekspertisnya gitu. Kalau ada waktu sambil melakukan hal lain, bekerja atau apa, sambil ngedengerin. Di setiap narasumber gitu. sini tuh selalu ada cerita ya Bu ya. Sebetulnya setiap narasumber sini ada cerita semuanya. Betul. Selalu ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dan inspiratif juga untuk teman pemilih. Betul. Dan itu juga harapan dan niat kita ya Mbak Nona dengan mengundang orang-orang yang berada di ekspertisnya masing-masing supaya bisa memaksimalkan bagaimana teman pemilih bisa menghadapi pemilu kemarin dan juga Pilkada 2024 ya. Iya. Gitu deh. Akhirnya dari ranking 10 sampai sekarang tadi udah kita sebutin ranking ke-1. Iya. Mungkin gak sih nanti kapan-kapan kita bikin 10 video yang paling sedikit penontonnya, perlu gak? Jangan deh Bu kayaknya. Jangan. Nggak usah deh. Nggak usah deh, jangan deh. Nanti diproduksi kayaknya nanti. Nggak usah lah, yang banyak-banyak aja gitu. Karena yakin aja teman pilih nanti setelah ini juga pasti akan kami podcast KPU pasti akan tetap terus menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti bakal banyak beneficial infonya untuk teman pemilih semua. Teman pemilih juga bisa komentar loh. Kira-kira teman pemilih mau ngebahas apa? Kita mau bahas apa sih teman pemilih? Apa sih informasi yang teman pemilih ingin dapatkan dari kita, dari podcast ini? Bisa tulis di kolom komentar ya teman pemilih, jangan lupa. Betul. Itu benar banget Mbak Nona. Dan sekaligus kita ngingetin teman pemilih juga ya, jangan lupa mempersiapkan diri untuk nanti terlibat menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak 2024, yaitu di tanggal 27 November 2024. Sama itu hari Rabu juga. Hari Rabu juga ya. Iya betul. Kali ini kita akan memilih kepala daerah kita sesuai daerah masing-masing. Jadi gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Iya. Mbak nanti sudah diatur kan mau memilih di mana yang sudah Ibu. Di daerahmu sudah kelihatan belum calon-calonnya? Hilalnya belum kelihatan. Belum ada ya. Belum ada hawa-hawanya ya. Belum ada hilalnya. Iya. Kita tunggu the hilals supaya segera muncul. Pasti teman pemilih masing-masing juga sudah punya prediksi masing-masing ya, kira-kira di daerahnya siapa paslon-paslon yang akan maju. Dan kita juga ikut menyemangati teman pemilih nih untuk nanti sama-sama merayakan bagaimana pilkada sebagai pesta demokrasi, nanti kita bisa memilih pimpinan daerah kita masing-masing ya. Ih senang banget deh kayaknya, nanti gak sabar. Pesta demokrasi lagi. Iya. Tahun 2024 ada 2 pesta demokrasi besar. Betul, kondangannya ada 2. Ada 2. Hajatannya ada 2. Dari Februari sudah, dan nanti yang berikutnya November. Tanggal 27. Pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih ya. Nah kayaknya kita sudah selesai menyampaikan. Akhiri dulu 10 tangga podcast ini terpopuler. Podcast terpopuler ini yang paling banyak view-nya ini. Mudah-mudahan teman pemilih terhibur dan juga bersemangat ya, sama seperti kami ya. Kayak kita harus pamit yuk Mbak Nona. Iya, terima kasih teman pemilih sudah setia bergabung dengan kita berdua di sini. Iya, doakan kita bisa ada jilid-jilid berikutnya lagi host versus host begini ya. Biar seru juga ya Bu. Iya. Seru juga. Ngomongin yang begini-begini seru juga. Ya udah yuk kita ucapin bareng yuk slogan kita yuk. Baik. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa teman pemilih. Bye.